Utuk-utuk. Daniel, lupa kau. 2 periode kau lawan kami. Calon presidennya Prabowo kalah. Lupa. Sekarang Jokowi banget nih. Aku minta tolong nih. Kayaknya Mas Bowo kalau gak di KPU suka aneh-aneh. Kemarin Bahlil ditarik jaketnya. Sekarang debat nanti udah pakai meja. Meja, tolong mejanya diganti kayu jati. Nanti dibanting-banting. Kalau meja yang kemarin kebayang itu jebol. Utuk. Kalau kalian ibarat meludah, yang jilat lagi ludah kalian. Oke. Tapi pernyataan yang cenderung badutisme gitu, saya sebut badut gitu istilah begitu. Diksi mengutuk itu saya pikir kurang pas ya. Karena apalagi di kalangan anak-anak muda, dibanding mengutuk kegelapan, kita lebih baik mencari lentera, lilin. Jadi bagian dari mengoreksi itu kewajiban kita bersama. Jadi bukan mengutuk sebenarnya, bukan koreksi nih. Ibaratnya gini, ada sesuatu yang salah, masa kita tidak boleh mengkoreksi? Masa diem aja gitu? Masa diem aja, ini justru malah cenderung menjerumuskan, ini berbahaya. Indonesia itu perahu besar, dan kita itu penumpangnya. Kita itu bukan penonton di depan perahu, di pinggir pantai, bukan. Masa kapalnya mau tenggelam ini kita membiarkan diri gitu. Jadi, alangkah lebih baik Najmi mungkin sebelum tenggelam ini dikoreksi dari dalam. Dikoreksi dari dalam, betul. Nah, sudah nggak dikoreksi dari dalam nih gitu ibaratnya. Ya, ini kan tidak kita namanya mengkoreksi itu tidak membabi buta, tidak semuanya itu Atau salah. mengkoreksi itu harus nunggu 5 tahunan dulu baru bisa dikoreksi. Ya, tidak lah. Kita mengenal makalah al-muhafadzatu al-muhafadzatu al-qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ya. Kalau ada nilai-nilai lama yang masih baik itu dipertahankan. Tapi nilai-nilai baru yang jauh lebih baik itu harus kita ambil, harus kita serap. Begitu. Jadi persoalan menunggu 5 tahun, ya berapa tahun ini bagian dari tanggung jawab kita lah sebagai warga negara untuk tetap menjadi penumpang di kapal yang terus ada. Jadi nggak mengutuk, lebih ke mengkoreksi. Mengkoreksi saja ya Bang. Jadi berdiam diri, Bang. Gimana nih? Mengkoreksi, mengutuk atau gimana? Ini seru nih. Ya seru lah, Pak. Daniel seru Masih nggak? di dalam tapi udah kritik-kritik, Pak. Daniel seru nggak? Seru. Ya lalu tadi Muhaimin, jangan begitu, itu kan revolusi mental. Dia bela kan? Kenapa? Karena masalah intern dia mesti bela. Masalah internal. Masalah intern dong. Mereka ya yang dasmu kok lupa Fadil. Supaya ini nggak rame-rame dia bela. Itu kan keren. Itu yang aku bilang, aku banyak mau tertawa termehek-mehek. Jadi bukan nebak-nebak. Udah itu apa? Kau bilang jangan marah-marah, jangan apa? Ya. Utuk-utuk. Daniel, lupa kau. 2 periode kau lawan kami. Calon presidennya Prabowo kalah. Lupa. Sekarang Jokowi banget nih. 9 tahun aku bilang, tambah lagi berapa belas tahun, akhirnya 23 tahun kami bersama Jokowi, dan kami tidak pernah mojokkan Pak Jokowi. Tapi kami ingatkan, betul adik saya bilang, karena udah mulai lupa ini. Tapi sebelum aku lanjutkan, KPU, Daniel, aku minta tolong nih. Kayaknya Mas Bowo kalau udah di KPU suka aneh-aneh. Kemarin Bahlil ditarik jaketnya. Sekarang debat nanti udah pakai meja. Meja, tolong mejanya diganti kayu jati. Nanti dibanting-banting. Kalau meja yang kemarin kebayang itu jebol. Kawan ini demonya bilang kalau sudah di KPU. Daniel tolong ingatin. Sekarang ini kayak kalian banget yang Jokowi. Lupa kalian. Aseng, macam-macam kalian bilang. Sekarang betul. Saya bela nih adik saya ini. Saya bela dia. Jangan kalian menina-bobokkan Pak Jokowi. Kami tetap bangga sama Pak Jokowi. Kader kami kok. Dia besar karena kami kok. Dia hebat karena kami kok. Jadi bukan mengutuk, dan kami ya, Pak? mendukung. Jadi nggak mengutuk. Kalau kalian ibarat meludah, yang jilat lagi ludah kalian. Oke, Bang Daniel. Beri nggak Daniel? Silakan Bang Daniel. Itu yang bikin aku ketawa termehek-mehek. Silakan, Bang. Sekali Bang Daniel nggak ada di sini. Ya sayang ya. Saya nggak ada di sini. Bang Daniel. Iya, pertama saya tidak mau menanggapi pernyataan yang cenderung badutisme gitu, saya sebut badut itu istilah begitu. Kemudian kedua, yang harus dipahami adalah berbeda orang yang dibutuhkan dengan yang tidak dibutuhkan. Orang yang bisa berkontribusi dimanapun dengan orang yang tidak bisa berkontribusi dimanapun. Pak Prabowo itu tipologi orang yang dibutuhkan dimanapun. Ketika beliau di luar pemerintahan, beliau melakukan fungsinya dengan maksimal.
dan tidak pernah keluar dari fungsi beliau sebagai pengkritik pemerintah atau penyeimbang pemerintah pada saat itu. Ketika Pak Prabowo dibutuhkan di dalam pemerintahan, beliau masuk pemerintahan dan berfungsi maksimal sebagai orang yang membantu pemerintahan. Sebagai prajurit, beliau taat dan ikut perintah dari komandannya, dan itu adalah fatsun politik yang diusung oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo ketika berkoalisi tidak pernah berusaha membolongi kapal di mana koalisi itu berada. Jadi Pak Prabowo kalau mau bicara kapal nih Nazmi, maka kapal itu dijagain, jangan kemudian dibolongi dari dalam. Kalau tidak ingin di satu kapal itu, maka keluar dari kapal itu yang paling ideal. Jadi ya, kalau misalnya Pak Ruhut kemudian Nazmi bicara terkait kapal yang baik yang ingin dikorupsi, bahkan tadi disebut mau tenggelam, idealnya ditinggali, bikin kapal baru, jangan kemudian kapal itu dibolongi dan sebagainya. Ketiga, saya tidak punya waktu untuk melayani statement hoax tadi yang ditampilkan oleh Bang Ruhut. Itu kan statement buzzer di sosial media. Sekali lagi, saya tidak punya waktu untuk melayani kelakuan badut-badut politik seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Beliau ini bukan buzzer, beliau ini juru bicara loh, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Bang Anin. Kok dibilang buzzer sih, Bang? Tapi kelakuannya itu kelakuan buzzer, kelakuan tebar hoax gitu loh. Fadil, dia ini kayaknya kalau bawa mobil nggak mau lihat kaca spion. Kenapa, Bang? Oh, bisa nabrak loh itu. Kenapa nggak boleh ke belakang? Lihat. Ya. Muji Prabowo-nya jangan setinggi langit, dipecat dari TNI. Kurang apa? Lah Abang Ruhut kan juga muji Jokowi luar biasa Bang 2014 Bang. Saya masih ingat Bukan Prabowo. Enggak ya iya, maksudnya jangan terlalu berlebih gitu. Bang, dulu waktu Janganlah berlebih ya. Jangan berlebih. Belum lagi langgar kami. Jadi belajar lihat kaca spion, rekam jejaknya. Oke. Ya. Oke, Bang Anin. Dong, jangan gitu ya. Ada tanggapan Bang Anin? Nggak perlu ditanggapin, itu kan pernyataan Tapi bisa ditanggapin, badut politik. Jadi yang jelas publik juga sudah tahu, misalnya terkait dengan dipecat. Jangan lupa Bu Megawati itu dulu calon wakil presidennya Pak Prabowo. Ketika Bang Luhut mempermasalahkan itu, Bang Luhut sedang mempermasalahkan Ibu Megawati. Itu yang tadi saya maksud juga Anda lihat spion. Ya stoplah statement-statement ala badut politik yang seperti dilakukan Bang Luhut ini. Ini kan statement badut politik. Ngeles. Memang kalau udah orang ngeles gitu. Udah, oke. Makanya dibanding kapalnya gembok, ya, kami mengajak semua masuk ke dalam kapal perubahan. Pak Jokowi ini lagi dininabowo. Oke. Oke, kita lanjut. Kita dulu ya, kita akan lanjut ke segmen berikutnya.